Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Neni Channel. Hari ini aku mau merapihkan belanja mingguanku, dan total belanja mingguanku hanya 259.000. Kalau dibagi dengan 7 hari, maka perharinya aku hanya mengeluarkan uang sebanyak 37.000 saja. Dengan uang segitu, aku dapat menu apa aja ya? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Nah, ini aku sedang merapihkan sayur pokcoy. Di sini aku masukkan ke dalam food containernya. Harga pokcoy ini hanya 3.000 saja. Pokcoy ini akan aku masak jadi campuran mie goreng. Lalu aku rapihkan sayuran seladanya. Di sini aku beli seperempat dan harganya hanya 3.000 saja. Dimana sebagian ini sudah dimakan ya. Jadi 3.000 ini dapat banyak ya. Selada ini akan jadi lalapan untuk menu ayam goreng dan sambal. Nah, alhamdulillah dapat rezeki, aku dikasih gratisan labu. Dan seperti biasa juga aku beli mentimun untuk nanti lalapan juga ya. Kemudian ini ada 1 buah wortel sisa stok sayuranku di kulkas. Kita satukan saja semuanya dalam satu wadah. Kemudian kita masukkan toge, nanti ini akan saya tumis disertai dengan sosis dan juga telur. Jadi dengan menu ini hanya cukup masak satu masakan saja, di dalamnya sudah ada sayuran dan juga proteinnya. Menu ini akan jadi teman untuk makan ayam katsu. Nah, kemudian kita rapihkan cabai rawitnya. Di sini ini cabai rawit yang baru dan kemudian akan saya campurkan dengan cabai rawit yang lama. Tapi harus dipilih-pilih dulu ya, jangan sampai cabai rawit yang busuknya ikut tersimpan. Nah, ini kemudian ada tomat. Aku belinya cuma 3.000 aja dan alhamdulillah lumayan banyak ya segini. Seperti biasa, kalau tomat itu biasa buat campuran, tumis-tumisan ataupun bikin sambal. Nah, ini kemudian sekarang kita rapihkan cabai keriting. Ini aku belinya 1 ons, harganya 8.000. Tapi tadi udah aku masak jadi sambal sebagian, jadi hanya tinggal sisa segini aja. Dan kemudian aku akan satukan juga dengan cabai besar. Ini cabai Tanjung ya. Nah, ini kemudian daun bawang aku buang saja ujungnya yang akarnya itu sedikit, dan kemudian kita bersihkan seperti ini ya. Cuma dibersihkan saja tanpa harus dibilas, jadi dibuang saja sedikit kulit-kulit yang kotornya yang biasanya di situ ada tanah nempel. Jadi caraku menyimpan daun bawang ini tidak dicuci dulu ya. Ada beberapa YouTuber yang memang dicuci dulu terus baru dijemur. Kalau aku ini suka agak repot kalau kayak gitu, jadi cukup dibersihkan tangan saja seperti ini dan baru nanti kita simpan. Jadi tanpa harus dijemur dulu. Nah, ini sudah semuanya bersih ujung-ujungnya. Kemudian kita potong-potong saja sesuai dengan wadah yang akan kita gunakan. Jadi ini aku akan potong-potong sekitar 15 sentian ya. Jadi biar masuk di kotak yang merah kotak ini. Jadinya nggak aku iris-iris. Kalau misalnya iris-iris tipis ini nanti akan cepat busuk. Kalau seperti ini nanti nggak akan cepat busuk. Nanti tinggal simpan saja di kulkas, bukan di freezer. Insya Allah aman sampai dengan 7 hari ke depan. Nah, ini sudah selesai semuanya dan saya akan buang bagian-bagian yang jeleknya dan kemudian bagian yang bagusnya akan saya simpan di dalam kulkas. Pada dasarnya untuk menyimpan sayuran-sayuran ini cukup dirapihkan, dibuang bagian-bagian yang busuknya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah kedap udara dan kita simpan di dalam kulkas. Insya Allah akan aman dan tetap segar sampai dengan 7 hari ke depannya. Dibandingkan dengan kita simpan di dalam plastik atau kresek, itu biasanya akan cepat busuk. Nah, pemilihan food container yang tepat juga ini harus diperhatikan.
Berdasarkan pengalaman saya, food container yang bermerek Tupperware ini sangat bagus sekali untuk menyimpan sayuran dan buah-buahan agar bisa tetap segar dalam jangka waktu yang cukup lama ketika disimpan di dalam kulkas. Akan tetapi untuk harga dari Tupperware ini agak lumayan ya gitu, tidak bisa terjangkau oleh semua orang dan akhirnya saya menemukan food container yang murah tapi kualitasnya bagus. Nah, ini food container yang bertutup putih ini merupakan food container yang harganya sangat murah, sekitar 60 ribuan saja kita sudah dapat 12 pieces. Walaupun harganya sangat murah, akan tetapi ini kualitasnya bagus. Dari segi bahan juga ini tebal. Kemudian selain itu juga saya sudah membuktikannya bahwa ketika saya menyimpan sayuran-sayuran di dalamnya dan simpan di dalam kulkas, ternyata sayuran ini bertahan cukup lama. Dan selain itu juga sebenarnya saya sudah mencoba membeli beberapa food container yang murah seharga food container yang tutup putih ini, akan tetapi ternyata ketika digunakan untuk menyimpan sayuran di dalam kulkas itu cepat busuknya. Jadi food container yang ini saya rekomendasikan ya. Dan teman-teman yang ingin samaan food containernya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, kemudian untuk kentang kita masukkan saja di tempat yang terbuka ya. Jangan sampai di tempat yang tertutup dan lembab. Nah, kemudian ini ayam 1 kilo aku ungkep dengan bumbu kuning, nanti tinggal goreng atau bakar. Dan kemudian ini ada ayam pilet, nanti akan dibuat steak dan juga ayam katsu. Aku belinya 42.000 1 kilonya. Ini ayam piletnya udah aku bumbui garam, merica, penyedap, dan juga bawang putih. Nah, kemudian ini ada ikan nila tapi udah digoreng. Tadi itu aku belinya 1 kilonya 38.000 dan sudah aku bumbui bumbu kuning. Jadi nanti ini sisanya tinggal goreng-goreng saja. Jadi penyimpanan untuk ayam dan juga ikan biasanya saya sudah bumbui terlebih dahulu dan kemudian disimpan di dalam freezer. Kenapa saya bumbui terlebih dahulu? Supaya memudahkan proses memasak berikutnya. Jadi hari-hari berikutnya saya tinggal goreng ataupun bakar saja. Nah, kemudian sekarang saya sedang merapihkan tahu. Saya beli tahu ini 10.000 saja. Kita masukkan ke dalam food containernya. Kemudian kita beri air yang baru, bukan air dari penjualnya ya. Selanjutnya kita masukkan nugget-nugget ke food containernya. Di sini anak-anak lagi suka banget sama nugget Kienzler. Nugget ini rasanya enak, jadi dagingnya berasa banget. Terus kemudian yang bikin spesial adalah baluran di luarnya itu crispy. Kemudian ini adalah sosis dari Kienzler. Sosis ini rasanya enak banget, daging sapinya itu berasa banget, jadi enak banget bikin ketagihan. Saya selalu stok sosis itu selain memang untuk digoreng saja, itu pun sudah enak, bisa juga jadi campuran-campuran buat tumis-tumisan. Semua frozen food ini saya masukkan ke dalam food container. Kenapa? Agar terlihat rapi nanti disusun di dalam kulkasnya. Stok frozen food ini sangat penting juga ya. Kenapa? Karena ini bisa membantu kita di saat-saat genting. Seperti misalnya kita kesiangan tapi stok makanan yang lain sudah habis. Atau bisa jadi karena anak-anak lagi mogok makan, daripada nggak makan ya udah kita kasih saja sosis ataupun nugget. Nah, kemudian ini adalah asin cumi. Harganya 11.500 untuk berat 60 gram. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah cara menyimpan bawang-bawangan. Saya simpan di dalam wadah yang terbuka, kemudian ada sirkulasi udaranya ini harus bagus ya gitu, ada lubang-lubang seperti ini. Jangan sampai disimpan di tempat yang tertutup karena nanti akan mudah busuk.
Nah, seperti inilah food preparation ala Umin ini ya. Jadi penting banget kita melakukan food preparation ini. Kenapa? Agar nanti ke depannya, seminggu ke depannya atau 2 minggu ke depannya itu kita bisa lebih mudah untuk memasak karena semua bahan-bahan itu sudah tersedia di dalam rumah. Jadi nggak repot kita setiap hari bolak-balik ke warung untuk membeli. Itu cukup menyita waktu ya. Selain cara penyimpanan yang tepat untuk sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya, yang harus diperhatikan juga adalah kita harus membuat list menu terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai ketika kita sudah membeli semua bahan-bahan makanan itu, tapi ternyata kita masih bingung akan masak apa ya dengan bahan-bahan makanan ini, dan akhirnya bahan makanan itu jadinya busuk, tidak kita masak sama sekali. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.